Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan tiang pancang dan tiang bor. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arianto Putra Perjuangan dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil. Dan lanjut, kita akan masuk ke apa sih pondasi tiang pancang dan apa sih pondasi tiang bor sebelum kita masuk ke proses pemasangannya. Yang pertama, pondasi tiang pancang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan berdiri dengan kokoh. Pondasi tiang pancang mempunyai bentuk seperti sebuah kolom-kolom yang terbuat dari semen ataupun baja kokoh yang akan memperkuat struktur bangunan. Kemudian kita masuk ke pondasi tiang bor. Apa sih pondasi tiang bor? Pondasi tiang bor adalah pondasi tiang yang pemasakannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya. Bor pile dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Kemudian lanjut, sebelum ini adalah proses pemancangan. Sebelum masuk dalam proses pemancangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan pengetesan terhadap tanah di lokasi rencana pondasi untuk mengetahui jenis tanah dan kedalaman lapisan tanah yang keras. Kedua, menghitung struktur pondasi tiang pancang sehingga dapat ditentukan kebutuhan-kebutuhan ukuran tiang pancang, spesifikasi material dan kedalaman tiang pancang sehingga kuat untuk menahan beban bangunan yang disalurkan ke titik perhitungan. Kemudian, produksi tiang pancang dapat dilakukan di pabrik dengan spesifikasi sesuai perhitungan, kemudian dikirim ke lokasi proyek menggunakan kendaraan truk besar. Kemudian, untuk menghindari terjadinya patah dalam pengangkatan tiang pancang dapat menggunakan alat tower crane atau mobil crane. Kemudian kita masuk dalam proses pemancangan. Yang pertama, pengangkatan tiang pancang. Tiang pancang diangkat menggunakan mobil crane, menggunakan tali besi dengan dibantu minimal 2 orang pekerja untuk mengikat tiang pada tali dan memasukkan bantalan kayu sebagai peredam. Kemudian perlahan-lahan dimasukkan ke bawah hammer oleh operator. Dan kita lihat gambar yang kedua itu merupakan penyesuaian dengan titik yang akan dipancangkan. Dan kita bisa lihat gambar di sampingnya mengatur tegak lurus tiang pancang dengan tali. Jadi di sini mobil crane membawa tiang pancang ini ke titiknya yang akan dibantu oleh 2 orang minimal pekerja, kemudian dan 2 orangnya lagi itu mengatur tegak lurus tiang menggunakan tali masing-masing membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita masuk ke pemancangan pada titik. Operator tugasnya mengontrol hammer untuk pemancangan pada mobil crane. 1 orang bertugas mengikat tali hammer pada mobil untuk menjatuhkan hammer, 1 orang bertugas mengatur suspensi hammer, dan 1 orang menghitung jumlah pukulan. Kemudian setelah itu kita melepas tali ikatan tiang pancang. Setelah tiang pancang tinggal sekitar 2 meter dari atas tanah, 2 orang pekerja melepas tali besi dari tiang pancang. Setelah melepas tali, pemancangan dilanjutkan kembali hingga mendekati posisi tinggi tiang ideal untuk penyambungan tiang. Setelah itu kita masuk ke penyambungan tiang pancang. Setelah tiang pancang yang pertama terbenam, selanjutnya sama dengan langkah 1 dan 2. Yaitu pengangkatan tiang pancang dan penyesuaian pada titik yang akan dipancangkan. Sebagai tambahan, jika posisi tiang pancang kurang pas dengan tiang yang akan disambungkan, maka pekerja memukul tumpuan tiang dengan palu besar sampai berada posisi sambungan. Setelah sesuai, maka sambungan tiang dibersihkan dari lumpur yang melekat untuk memudahkan proses pengelasan. Kita bisa lihat proses pengelasan tersebut pada gambar 5 titik tersebut. Selanjutnya, sambungan tiang pancang dilas oleh tukang las dengan cara pengelasan pada kepala tiang secara melingkar keseluruhan agar sambungannya kuat. Biasanya proses ini terjadi selama 5 menit. Nah, kemudian kita lanjut ke pemancangan sambungan tiang. Untuk pemancangan sambungan, lakukan kembali pekerjaan seperti tahap ketiga dan keempat di atas. Jika perlu melakukan sambungan kembali, maka dilaksanakan seperti tahap kelima di atas. 7. Melakukan calendering pada tiang pancang. Saat tiang pancang hampir mendekati top pile yang disyaratkan, maka dilaksanakan proses calendering. Yang kedelapan, penyelesaian pemancangan. Setelah dilakukan calendering, kemudian pemancangan dihentikan. Nah, kemudian kita masuk ke proses pengeboran.
Proses bore pile. Yang pertama itu ada proses pengeboran. Pengeboran dimulai dengan menggunakan auger dengan diameter sedikit besar untuk kemudian memasang casing sementara sepanjang maksimum 4.000 meter. Casing sementara ini dibutuhkan untuk menghindari runtuhnya tanah permukaan di sekeliling lubang bor. Pengeboran dilanjutkan menggunakan auger atau bucket tergantung pada jenis dan kedalaman tanah. Nah, kemudian gambar yang sebelahnya itu adalah proses pembersihan lubang. Setelah kedalaman yang diinginkan tercapai, maka proses pembersihan dasar lubang dimulai dengan menggunakan cleaning bucket. Bahan yang dikeluarkan dan tebalnya harus dicatat. Proses diulang beberapa kali sampai dasar lubang dalam keadaan relatif bersih. Nah, setelah itu kita masuk ke proses pengecoran beton. Setelah selesai pembersihan dasar lubang, kemudian dilaksanakan pemasangan keranjang besi beton, diusul pemasangan pipa tremi. Nah, kita lanjut ke proses pemasangan tremi dan pengecoran. Bila di dalam lubang terdapat volume air yang cukup banyak, maka pengecoran dilaksanakan melakukan pipa tremi yang ditutup pada ujung bawahnya menggunakan plat baja yang dinamakan end plate atau dengan menggunakan plastik foam sebagai pemisah antara beton dan air. Pipa tremi dipasang sepanjang lubang yang dibor dengan ujungnya bertumpu pada dasar lubang. Kemudian di sini ada juga proses pengecoran. Setelah itu, lalu beton ready mix dituangkan ke dalam tremi hingga pipa tersebut terisi penuh. Pipa lalu ditarik sehingga end plate terlepas dan beton mengalir. Beton dituangkan lagi ke dalam pipa tremi dan dengan demikian pengecoran tiang dilanjutkan hingga permukaan beton mencapai ketinggian yang diinginkan. Selama pengecoran berlangsung, ujung bawah pipa tremi harus terbenam di dalam beton. Bila pipa tremi terlampau panjang maka pipa tremi dengan panjang masing-masing potongan antara 1 sampai 6 meter harus diangkat dan dipotong. Kemudian di sini kita masuk ke proses pengangkatan tremi. Yang terakhir, casing lalu dicabut perlahan-lahan dan pengukuran terakhir dilakukan terhadap beton untuk memeriksa apakah ketinggian permukaan beton berada di atas rencana dasar setinggi kurang lebih 1 meter untuk menjamin mutu beton yang baik pada elevasi dasar. Apabila casing sementara dicor beton sampai penuh sehingga ketinggian permukaan beton yang diinginkan tercapai. Jika tidak ada air di dalam lubang bor, pengecoran beton dilakukan dengan pipa tremi pendek atau corong saja. Pipa tremi pendek ini berfungsi agar beton yang dituangkan jatuh di tengah-tengah lubang. Nah, mungkin sekian dari proses pemasangan tiang pancang dan bor pile. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila tidak ada dokumentasi mengenai gambar, apabila saya juga menjelaskan masih sedikit patah-patah atau cara penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf. Demikianlah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.